Check your mic. Ya aku harus mlebu dhuwur ke. Aku yang cek. Oh, cilik ternyata. Kan cilik kan? Cilik gede. Semene. Coba. Oke. Oke kah? Halo. Halo semuanya, selamat datang di Sound Smokers. Halo. Halo, ada mas-mas ini lagi yang kemarin baru masuk dihujat. Ya ampun. Terima kasih loh. Ya gak apa-apa. Dia memang kuat mental sih, tapi ya udah deh. Halo semuanya, selamat datang di Sound Smokers, channel tontonan favorit kesayangan bapak-bapak yang diam-diam suka mantau cewek lewat depan ranjang. Waduh. Halo, coba kabar, gimana kabar kalian hari ini? Yap, seperti biasa gua bakal nemenin kalian lagi tentunya bersama mas-mas yang kemarin kalian hujat. Ya udah deh. Ya, makasih loh hujatannya. Iya. Oke deh, ya seperti biasa bapak-bapak, seperti biasa lagi. Kali ini gua bakal membahas sebuah film Korea yang berjudul The Treacherous. Dan film ini mungkin kalian bisa temukan film ini dengan judul Gansin. Gansin judul Koreanya yang rilis tahun 2015. Ya, film ini menceritakan tentang raja gila yang mengumpulkan ribuan wanita cantik hanya untuk memuaskan hasratnya sendiri, coy. Waduh. Gile, enak sih ya. Ini apa namanya? Garam. Harem anjing. Oke deh, mending daripada penasaran, mending kalian penasaran aja ya kan. Daripada gitu, mulai aja tarik mon Intro. Oke. Film diawali dengan memperlihatkan dua orang yang diam-diam bertemu dengan seorang nenek tua, di mana dia merupakan mantan ratu dan ibu dari raja yang udah meninggoy. Kemudian kita beralih ke Raja Yeonsan, di mana dia melakukan pembersihan massal setelah ibunya meninggal. Sang raja tega membunuh siapa saja yang diduga terlibat dalam kasus kematian ibunya. Lalu scene pindah lagi, memperlihatkan dua orang menteri yang tadi bertemu dengan nenek tua tadi. Kedua menteri itu merupakan orang kepercayaan Raja Yeonsan, tetapi mereka berdua dipergunakan hanya untuk kekuasaan. Wah. Menteri itu bernama Im Sang Hong dan anaknya yang bernama Im Sung Jae. Suatu hari saat sang raja melakukan pertandingan kuda dengan rekan bangsawannya, raja yang sedang sakit itu pun terjatuh dari kudanya karena beliau berhalusinasi saat melihat bangau, di mana beliau melihat burung itu adalah komplotan musuh. Raja mengetahui kalau dirinya sakit pun bertanya apakah ada obat penawar yang bisa membuat dirinya sembuh, karena raja nggak mau menghabiskan hidupnya dengan sakit-sakitan. Menteri Im yang mendengar itu pun langsung mengatakan kalau dirinya hanya memiliki obat penawar yang sangat ampuh, yaitu dengan membawakan 10.000 gadis cantik untuk dinikmati raja dalam waktu semalam. Aduh, obat macam apa itu? Ibu Suri menolak ide yang gak masuk akal itu, tapi sang raja malah tertarik dan menerima tawaran tersebut. Raja pun langsung memerintahkan Menteri Im dan seluruh anggota kerajaan untuk pergi merekrut 10.000 wanita cantik dan muda yang berada di wilayah kekuasaannya. Anjay. Suatu hari Menteri Im yang sedang mencari gadis tidak sengaja melihat sebuah pertunjukan tari, di mana yang menari adalah seorang wanita tukang daging. Wanita itu membuat Menteri terpesona dengan kecantikannya. Emang cantik sih. Tapi seketika Menteri Im sadar kalau wanita itu hanyalah seorang tukang daging, dia pun memutuskan untuk pergi, memandang status sosial. Saat di perjalanan pulang, tiba-tiba Menteri Im dihadang oleh sekelompok preman di mana mereka tidak suka dengan program perekrutan 10.000 wanita itu. Mereka datang berniat untuk menghabisi Menteri Im, tapi untungnya saat Menteri Im sudah terpojok, ada seseorang misterius yang datang membantunya. Gak disangkanya orang itu adalah tukang daging yang datang dengan pamannya. Oke, mulai rumit filmnya. Kemudian saat Menteri Im bangun dari pingsannya, dia sudah berada di tukang rumah. Di rumah tukang daging itu. Kemudian saat Menteri Im bangun dari pingsannya, dia sudah berada di rumah tukang daging tersebut. Menteri Im yang ingin pergi pun langsung ditahan oleh wanita itu karena ingin mengajukan sebuah permintaan. Wanita tukang daging itu bernama Danhi.
Dia merasa sangat beruntung karena bisa bertemu langsung dengan menteri kerajaan. Wah. Dan Hee juga mengatakan kalau dia ingin menteri Im merekrutnya agar bisa masuk ke dalam istana. Dan Hee beralasan agar bisa melunasi hutang ayahnya yang banyak. Oh, bapak ya. Anaknya yang jadi korban ya. Iya. Di situ Menteri Im masih saja menolaknya, tapi Dan Hee yang sudah memiliki tekad kuat dan bulat untuk masuk ke dalam istana pun akhirnya memalsukan identitasnya dan menyamar sebagai putri bangsawan. Dan Hee juga mengganti namanya menjadi Jonghwa. Meskipun Menteri Im sudah mengetahui tentang penyamaran Meskipun Menteri Im sudah mengetahui tentang penyamarannya itu, Menteri Im tetap membiarkan Dan Hee masuk ke dalam kerajaan dan menguji seberapa kuat Dan Hee bisa bertahan. Beberapa hari kemudian tibalah hari di mana 10.000 wanita berkumpul di halaman istana. Mereka akan dipaksa untuk mengikuti sebuah pelatihan. Satu di antara mereka yang terpilih akan menjadi permaisuri untuk mendampingi sang raja. Dan di sini kita tahu kalau dari sekian ribu wanita yang menonjol hanya 2 wanita, yaitu Dan Hee dan wanita selir yang bernama Seo Jung Mae. Kemudian 10.000 wanita itu langsung dikumpulkan di sebuah kuil yang ada di istana. Di sana mereka diajarkan menjadi wanita idaman di atas ranjang. Dan hal itu membuat para petinggi kerajaan kesal dan terpaksa harus mengikuti keputusan raja yang hanya mementingkan hasratnya sendiri. Ya, setuju sih. Beberapa hari kemudian Raja Yosan mengadakan sebuah pertemuan untuk menyeleksi para wanita itu. Beliau akan menilai para gadis tersebut. Bagaimana cara mereka memilih dan menyantap makanan yang sudah disiapkan oleh pihak istana. Beliau akan menilai para gadis itu sebagaimana cara mereka memilih dan menyantap makanan yang udah disiapkan oleh pihak istana. Dan saat sang raja mulai bosan, selir Seo tiba-tiba memilih makanan yang menjijikkan untuk dimakan. Melihat itu, sang raja pun langsung berpikir kalau Seo lah yang terbaik dari semua wanita. Tapi Dan Hee nggak mau kalah dan langsung memakan rahim lembu, di mana menu itu mustahil untuk dimakan. Raja Yosan yang melihat itu terkejut dan mengatakan kalau dirinya udah gak sabar ingin menjadikan Dan Hee sebagai permaisurinya. Tapi Menteri Im langsung meyakinkan raja untuk bersabar dan menunggu seleksi dan pelatihan itu selesai. Setelah itu gak disangkanya Menteri Im diam-diam mendukung Dan Hee dan mengajarinya teknik menggunakan pedang. Padahal tadinya kan ditantang ya. Ternyata Menteri Im ini sudah tahu kalau Dan Hee adalah putri petinggi kerajaan yang sudah di COD oleh raja karena dianggap pengkhianat. Oh iya. Dan Hee berniat masuk lagi ke kerajaan hanya untuk membalaskan dendam ayahnya. Okay. Menteri Im sepenuhnya mendukung Dan Hee karena ternyata dia juga memiliki dendam pada sang raja, di mana dulu raja pernah memperkaos adik perempuannya secara paksa. Bejut ini mah rajanya, bejut. Harta tahta dan Para. Hee. Pada malam harinya, raja pun mengadakan pertunjukan tari, di mana 10.000 wanita itu menjadi pesertanya. Kesempatan itu Dan Hee gunakan untuk men-COD-kan nyawa sang raja menggunakan pedang yang dia miliki. Tapi tanpa Dan Hee ketahui, saat dirinya akan meluncurkan aksinya, sudah ada orang misterius yang sudah siap memanahnya dari kejauhan. Hal itu membuat rencana Dan Hee gagal. Raja yang melihat kejadian itu pun menyimpulkan kalau serangan itu dilakukan oleh keluarga salah satu wanita yang gak terima kalau keluarga wanita mereka diambil secara paksa. Akhirnya Raja Yosan pun memutuskan untuk melakukan proses pembersihan dengan memanggil seluruh anggota keluarga dari 10.000 wanita tersebut untuk di-COD-kan massal oleh putrinya sendiri. Anjir. Ngeri sih. Keesokan harinya Menteri Im mengumumkan hasil. Oh iya hasil seleksi. Keesokan harinya Menteri Im mengumumkan hasil seleksi di mana dia mengatakan kalau hanya ada 2 nama. Dua wanita itu yang beruntung adalah Seo dan Dan Hee. Siapa lagi ya kan? Mereka berdua pun akan diadu.
Iya dia, iya ya Oh kan iya, final, final. ini finalnya. Kirain sabung cewek gitu. Mereka berdua akan diadu untuk menentukan siapakah yang terbaik dan akan menjadi permaisuri raja. Sebelum pertandingan penentuan dimulai, Menteri Im memberikan jarum susuk pada Danhi dan menancapkan jarum itu ke tubuhnya guna agar bisa bertahan saat adu mekanik. Waduh. Tapi nggak disangkanya mereka tidak akan beradu mekanik dengan raja, tapi saling beradu mekanik antara Seol dan Danhi. Anjir. Ternyata benar perkiraan Emon. Iya, kan gua tahu cuy. Gue bisa melihat masa depan, ya kan. Kemudian raja pun mengatakan yang kalah akan dipenggal kepalanya dan yang menang akan menjadi sang permaisuri. Singkat cerita, akhirnya pertandingan adu mekanik pun itu dimenangkan oleh Danhi. Dan Seol pun sudah pasrah karena sebentar lagi dirinya akan dieksekusi. Tapi untungnya Danhi berhasil membujuk sang raja untuk mengampuni Seol dan mencegah pengeksekusiannya. Wah. Kini Danhi resmi diangkat menjadi permaisuri istana. Tapi hal itu mendapatkan tentangan dari Ibu Suri dan sebagian anggota kerajaan, di mana mereka mulai bekerja sama untuk menceodekan Danhi. Wah. Di sisi lain, saat malam pertama tiba, Danhi yang sudah sangat ingin membalaskan dendam ayahnya pun berniat untuk menceodekan raja saat adu mekanik. Danhi juga menyiapkan pisau belati yang tersembunyi di balik lukisan. Tetapi sayangnya Danhi lagi-lagi gagal karena ternyata ada anggota keluarga kerajaan yang sudah mencurigainya. Dan akhirnya Danhi pun diberikan hukuman mati. Namun saat akan dieksekusi Meninggoy, ternyata bukan Danhi lah yang dieksekusi, melainkan beberapa bapak yang diminta untuk mengakui Danhi itu adalah putrinya. Tetapi tidak ada pun dari mereka yang mau mengaku, karena kenyataannya mereka memang bukan ayah kandung Danhi. Tak lama kemudian, Raja Yosan membawa sebuah tengkorak kepala, di mana ternyata raja sebenarnya sudah tahu kalau Danhi adalah putri dari petinggi kerajaan yang berkhianat. Danhi yang melihat tengkorak ayahnya pun gak bisa membendung kesedihannya. Tangisnya pun pecah saat Raja Yosan menghancurkan tengkorak mendiang ayahnya dengan kejam. Setelah itu, Menteri Im menghampiri Danhi yang ternyata masih hidup di dalam penjara. Menteri Im memberikan racun mati suri kepada Danhi dan menusuk perutnya agar dia terbebas dari istana. Kemudian saat mayatnya sudah dibawa keluar dari istana dan akan dibuang, selir Seol tiba-tiba datang untuk menyelamatkan dan merawat Danhi. Karena selir Seol ingin membalas budi pada Danhi. Sementara itu, Menteri Im yang berniat untuk menjatuhkan raja pun mengajak para pengkhianat kerajaan yang sesungguhnya untuk membalaskan dendam pada sang raja. Rencana itu kembali lagi dengan menjanjikan ribuan wanita untuk dinikmati oleh raja. Saat Menteri Im kembali ke istana, dia pun langsung mengajak raja untuk menuju ke sebuah tempat, di mana menteri mengatakan kalau di sana sudah ada banyak wanita yang menunggu raja. Tapi saat masuk ke ruangan, Raja Yosan tidak melihat satu wanita pun di sana. Seketika beliau sadar kalau sudah ditipu oleh menteri kepercayaannya sendiri dan berencana ingin membunuhnya. Gak lama kemudian Menteri Im mengatakan pada raja kalau dirinya sudah bodoh karena sudah mengabdikan hidupnya untuk seorang raja yang kejam dan tidak manusiawi dan hanya mikir kontrol saja. Hey. Maaf. Dan di waktu yang bersamaan, Menteri Im memutus tali yang membuat ember berisi darah melumuri badan raja. Setelah itu, raja pun dikurung sendirian di tengah puluhan ekor babi yang siap menyantapnya. Wah, ini pembalasan yang mantap sih. Epic comeback cuy. Ya, epic comeback. Dan saat sudah selesai menangani raja, Menteri Im pun memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemberontakan di dalam istana, di mana hal itu membuat semua penjaga kerajaan tewas. Bukan hanya itu saja, bahkan saat Ibu Suri berusaha menghentikan mereka, Ibu Suri pun meninggoy karena para pasukan juga sudah tidak peduli dengannya. Wah, ya. Di tempat lain, kini Danhi sudah sembuh berkat kebaikan selir Seol yang merawatnya. Danhi pun kembali ke istana berniat untuk membunuh. Danhi pun kembali ke istana dengan niat untuk menceodekan sang raja.
Tetapi saat dia akan menebas kepala sang raja, dia baru menyadari kalau Raja Yosan sekarang sudah meninggoy dan pria yang ada di depannya adalah Menteri Im. Dia menyamar menjadi raja memang karena ingin tewas di tangan Danhi. Waduh. Cakep. Dan di saat yang sama, ayah Menteri Im yang melihat itu pun langsung memanah Danhi dan kebingungan melihat anaknya menyamar jadi raja. Perdebatan dengan ayahnya itu membuat Menteri Im memutuskan untuk menusukkan pedang ke perutnya sendiri. Dia sudah muak dengan ayahnya dan selalu menuruti perintahnya yang haus akan kekuasaan. Hal itu membuat ayah Menteri Im menganggap Danhi-lah dalang dari semuanya. Dan akhirnya dia berniat untuk men-COD-kan nyawa Danhi. Ribet banget ceritanya. Iya, aku pusing jadian. Tapi ternyata semuanya terlambat, di mana pasukan Menteri Im sudah berhasil menembakkan panah ke arahnya. Semua hal yang sudah terjadi ini merupakan rencana yang disusun oleh Menteri Im dari awal untuk menebus semua dosanya. Dosa ayahnya, dosa sang raja, dan seluruh petinggi kerajaan yang telah membuat rakyat hidup menderita. Ternyata pahlawan di sini adalah Menteri Im, coy. Dan sebelum Menteri Im benar-benar COD dengan malaikat, dia memiliki permintaan terakhir, di mana dia ingin Danhi dibawa jauh dari istana agar bisa melanjutkan hidupnya. Dan filmnya pun tamat. Dan ada lagi coy, tunggu dulu. Beberapa tahun kemudian kita bisa melihat selir Seol yang sekarang berprofesi sebagai tukang daging. Dan di tempat lain ternyata Menteri Im masih hidup dan memutuskan untuk menjadi seorang penari. Gimana? Kenapa gitu? Kenapa ada ekornya? Kenapa gitu? Emang ada ekornya ya? Iya tuh, ada ekornya, ada tambahannya. Oh, ada ekornya, ada plot twistnya. Plot twist. Selir Seol jadi tukang daging ya kan, terus Danhi nggak tahu kemana, si Menteri Im malah jadi seorang penari. Kenapa gitu? Tapi nggak tahu deh. Kalian bisa menikmati cerita ini dengan banyak sekali bemper-bemper berkeliaran di sana sini gitu coy. Betul. Di mana-mana betul. Dia orang polos tapi ya ampun pikirannya. Oke deh, gak apa-apa. Kalau menurut kalian gimana, tulis aja di kolom komentar ya kan. Mungkin dari film ini kita bisa ambil sebuah pesan yang bisa kita ambil coy. Apa itu? Jangan berkhianat. Ada di sini, harusnya Anda membaca ini nih. Emang ada? Oh ada. Jadi pesan dari film ini adalah setinggi apapun pangkat kita, tetap kita harus menghargai dan menghormati sesama. Ya betul. Jadi ya intinya kalau kalian lagi ada di atas itu jangan sombong ya kan. Oke deh. Oke, mungkin segitu dulu dari Emon ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Tetap berjuang, buat kalian yang masih berjuang tetap semangat. Emon undur-undur dan bye-bye. Terus siapa pamit kayak bye-bye. Ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya dan dadah.